Halo guys, balik lagi di channel Singkat Cerita. Kali ini, gue bakal merangkum seluruh alur cerita dari sebuah film yang dirilis pada tahun 2011 berjudul The Tunnel. Film ini bercerita tentang sebuah kehidupan lain di gorong-gorong pusat kota Sydney yang telah memakan banyak sekali korban jiwa. Apakah tempat itu merupakan sebuah perkumpulan rahasia atau justru itu sebuah eksperimen pemerintah? So, nonton videonya sampai habis. Namun sebelum memulai ceritanya, kalau kalian berkenan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk membantu channel ini menuju 10.000 subscriber. Dan supaya makin horor, 10 subscribe kalian sama dengan 1 hari channel ini. Gimana kelanjutannya? Gak usah banyak mencret, langsung aja mulai filmnya. Film diawali dengan sebuah rekaman panggilan darurat yang terjadi pada tahun 2007. Terdengar seorang wanita sedang melakukan panggilan dengan pusat kepolisian. Ia menjerit-jerit meminta tolong kepada pihak kepolisian untuk melakukan tindakan kepada temannya yang telah meninggal di stasiun kereta. Dan rekaman itu diakhiri dengan matinya panggilan dari wanita itu. Dan film pun dimulai. Film diawali dengan sebuah wawancara dari seorang jurnalis yang bernama Natasha Warner, di mana ia sudah bekerja sebagai seorang pengurus berita selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian scene berlanjut dengan berita kekeringan yang telah melanda kota Sydney selama 1 tahun terakhir, serta kondisi gorong-gorong kota Sydney, yaitu tempat tinggal bagi tunawisma yang akan digusur sebagai saluran air yang baru. Namun lucunya, pemerintah malah bersikap dingin terhadap rencana itu, seolah-olah ada sesuatu dalam rencana itu sehingga rencana itu dibatalkan. Dan karena itulah, Natasha ingin membeberkan kebusukan pemerintah mengenai kebohongan dari gorong-gorong kota Sydney. Natasha yang merasa penasaran pun langsung bertindak cepat. Ia bersama krunya yaitu Peter, Steve, dan Tangles mencari narasumber yang memang secara real pernah tinggal di dalam gorong-gorong tersebut. Orang itu adalah seorang tunawisma yang bernama Trevor. Namun ketika ditanya, Trevor justru meronta-ronta seperti orang gila dan memukul-mukul dinding serta pintu. Jelas Trevor pernah mengalami hal yang menyeramkan sehingga ia berperilaku seperti itu. Setelah itu, Natasha menghubungi seorang temannya untuk diberikan izin turun ke bawah gorong-gorong kota. Di sana, teman dari Natasha tak bisa membantunya dikarenakan tempat itu merupakan tempat yang sangat berbahaya dan tindakan itu bisa menyebabkan orang lain dipecat. Sehingga hal itu membuat Natasha sedikit kecewa dan tidak memiliki banyak pilihan. Di malam hari, Natasha dan para kru yaitu Peter, Steve, Tangles sedang bersiap-siap dengan berbagai perlengkapan yang digunakan untuk merekam situasi di bawah kota. Di sana, Natasha juga mengatakan bahwa mereka dilindungi oleh John, meskipun sebenarnya mereka tidak mendapatkan izin. Alhasil mereka langsung saja berangkat malam itu dan sampai di peron stasiun. Di sana, mereka sempat dihadang oleh seorang penjaga stasiun. Natasha bertanya kepada anggotanya, barangkali membawa uang yang dapat digunakan untuk menyogok si penjaga. Tapi ternyata tidak ada yang membawa uang sama sekali. Akhirnya mereka tetap dibawa oleh polisi penjaga ke lorong yang lebih aman. Namun ternyata mereka malah memilih jalan yang lebih tersembunyi. Hingga gerbang yang terkunci pun bukanlah penghalang bagi mereka. Dan tanpa mereka sadari, inilah awal kehancuran dari perjalanan dan karir mereka. Di dalam, mereka melakukan sedikit pengambilan gambar dan rekaman mulai dari tempat yang terang menuju tempat yang sangat gelap, yang sekiranya dapat mereka gunakan dalam laporan nanti. Di dalam terowongan, situasinya sangatlah ekstrim. Bahkan sampai ada sebuah lorong yang tidak terpetakan. Sampai akhirnya mereka mendapati sebuah ruangan yang diduga sebagai tempat berlindung dari serangan Perang Dunia Kedua. Di sana mereka menemukan sebuah tempat yang digunakan oleh tunawisma sebagai tempat tinggal. Jelas itu menjadi bukti hangat bagi mereka sehingga dapat digunakan untuk menentang pemerintah yang mengatakan bahwa gorong-gorong itu telah kosong. Mereka pun memutuskan untuk menjelajahi terowongan itu lebih jauh lagi dengan memasuki lorong tangga menuju lantai bawah. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah danau kecil yang berada di gorong-gorong itu. Mereka sempat mengambil beberapa rekaman suara dan video. Namun ada yang aneh dengan Tangles, di mana Tangles mengaku mendengar suara yang aneh dari rekaman tersebut.
Awalnya ia mengira bahwa itu adalah suara yang dibuat oleh Steve sebagai bentuk bercandaan, sehingga Tangles memutuskan untuk melanjutkan perekaman itu. Namun suara aneh itu terulang kembali, dan hal itu membuat Tangles sedikit geram, sehingga Tangles kembali menyalahkan Steve dan Peter. Semua kru berpikir bahwa mungkin saja itu adalah sinyal radio atau semacam frekuensi pengganggu yang kebetulan masuk ke dalam recorder. Akhirnya, Tangles kembali merekam suara untuk yang terakhir kalinya, sekalipun suara itu tetap mengganggu. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke ruang Bell, di mana ruangan itu merupakan tempat yang digunakan untuk memperingati para anggota jika sekiranya ada beberapa hal yang sangat penting. Untuk merasakan situasi yang sama seperti pada zaman Perang Dunia Kedua, maka Natasha memukul bel tersebut. Namun ternyata, suara dari bel itu justru malah menaikkan level dari perekam suara milik Tangles, sehingga Tangles melepaskan alat perekamnya dan membawanya ke ruangan sebelah, dengan tujuan untuk mengetes berapakah gangguan frekuensi yang terjadi. Lalu Natasha memukul bel itu sekali lagi, dan hal yang buruk pun terjadi. Tiba-tiba saja, kabel audio yang digunakan oleh Tangles tertarik dengan cepat ke dalam ruangan itu, lalu menghilang. Sontak, hal itu membuat Natasha dengan kru yang lainnya menjadi panik. Mereka memutuskan untuk mencari Tangles ke dalam gorong-gorong itu, meskipun mereka tidak mengetahui ke arah mana tepatnya Tangles menghilang. Kemudian adegan beralih ke sesi wawancara, di mana Natasha diizinkan untuk mendengar rekaman di mana hari itu merupakan hari terakhir Tangles masih bernafas. Dan di sana, Natasha mendengar. Kita dapat mendengar jelas suara jeritan yang keluar dari mulut Tangles. Di samping itu, kita juga bisa mengetahui bahwa mulut dari Tangles sedang ditutup oleh sesuatu. Setelah mereka mencari dan tidak menemukan apapun, mereka memutuskan untuk kembali ke ruang Bell. Namun, justru di sana mereka tidak mendapatkan apapun, karena semua barang yang mereka taruh di sana telah menghilang secara tiba-tiba. Awalnya mereka mengira bahwa Tangles hanya berpura-pura dan mengerjai teman-teman yang lainnya. Namun Steve tidak berpikir demikian, sehingga mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk mencari Tangles. Di sebuah persimpangan, mereka memutuskan untuk beristirahat sambil berdiskusi mengenai tempat yang akan mereka datangi selanjutnya untuk mencari Tangles. Tiba-tiba saja, secara tidak sengaja, Steve mendengar suara ketukan yang sangat keras dari lorong di dekat mereka. Sontak, Steve langsung mencari sumber suara tersebut. Ternyata suara itu datang dari sebuah ruangan yang ditutupi dengan sebuah seng. Mereka bertiga berusaha untuk membuka pintu seng itu. Dan secara tidak sengaja, Natasha menaruh kamera tepat di bawah pintu seng itu. Betapa terkejutnya mereka ketika mereka mengetahui bahwa sumber suara itu tidak menandakan kehidupan sama sekali. Justru yang tersisa di sana hanyalah percikan darah dan senter yang dibawa oleh Tangles. Namun di sana, Peter tetap bersikeras bahwa itu hanyalah senter dari Tangles, sehingga bukan berarti bahwa darah yang ada di sana juga adalah darah dari Tangles. Ketika mereka keluar dari ruangan itu, Natasha menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal, di mana tempat kamera Natasha berada sebelumnya telah berubah. Hal itu membuat mereka semakin panik. Lalu, mereka mencoba untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan mengulang rekaman dari kamera itu. Dan di sana, mereka melihat bahwa sesuatu telah mengambil kamera mereka dan merekam mereka bertiga di dalam. Ketika sesuatu itu telah mengetahui bahwa mereka akan keluar, sesuatu itu secara tidak sengaja merekam wajahnya sendiri. Namun gambar yang diberikan oleh kamera itu tidak begitu jelas. Di sana Peter dan Steve sempat mengalami sedikit konflik, karena yang satu mengharapkan agar mereka keluar dan mencari pertolongan, sedangkan yang satu lagi tetap bersikeras untuk mencari Tangles. Namun dengan sedikit nasihat yang diberikan oleh Peter, Steve pun menyetujuinya.
Kemudian secara tidak sengaja mereka bertemu dengan penjaga yang sebelumnya telah melarang mereka untuk pergi ke bawah. Dan di sana, si penjaga memberitahu para kru untuk sesegera mungkin mengikutinya keluar dari sana. Di mana secara tiba-tiba, si penjaga justru ditarik ke dalam sebuah ruangan yang diikuti dengan suara raungan. Mate, what's happening? Is he gonna help us? Go! Lalu seluruh kru berlari dari ruangan itu dan bersembunyi di sebuah ruangan yang lainnya. Mereka bersembunyi di sana sampai keadaan menjadi lebih aman. Hal itu mereka lakukan dengan harapan sesuatu yang menerkam penjaga tadi benar-benar menghilang. Setelah dirasa situasi semakin aman, mereka memutuskan untuk kembali ke danau. Di sana, mereka mendengar sebuah suara yang tidak mereka ketahui, sehingga mereka memutuskan untuk mematikan seluruh alat penerangan. Kemudian salah seorang dari mereka mengarahkan kamera inframerah ke arah danau yang berada di gorong-gorong itu. Betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat orang yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang penjaga yang sempat mengajak mereka kabur dari tempat itu. Di sana, terlihat matanya telah hilang dan di sekeliling matanya berlumuran darah. Lalu dari belakang penjaga itu, datanglah sosok humanoid dengan kepala yang pipih dan lengan yang sangat panjang. Makhluk itu kemudian memutar kepala dari si penjaga sampai menghadap 180 derajat ke belakang. Supaya lebih nikmat, kita tunjukin aja scene-nya. Tapi untuk kalian yang merasa sedikit ngerian bisa tenang karena di sini scene-nya tidak begitu jelas. Kemudian, makhluk itu melihat Steve, Natasha, dan Peter. Steve yang menyadari hal itu pun langsung kabur dari tempat itu menuju tempat yang lebih aman. Dalam perjalanan, mereka sempat melihat sedikit cahaya yang keluar dari atas terowongan. Dan ternyata itu adalah jalan besar yang bernama Cross City. Di sana Natasha berusaha berteriak dengan harapan mendapatkan pertolongan. Namun Peter berusaha untuk menyadari Natasha bahwa hal yang dilakukannya hanyalah sia-sia. Sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ketika mereka akan kabur melalui sebuah celah kecil, makhluk itu kembali datang dan ingin menangkap Peter. Di saat yang sama, secara tidak sengaja Steve mengarahkan cahaya dari kameranya ke arah Peter. Dan di saat yang bersamaan, makhluk itu pun menghilang. Steve pun menyadari bahwa kelemahan dari makhluk itu adalah cahaya. Setelah itu, mereka pun kembali pergi mencari jalan keluar. Sayangnya, jalan yang mereka temukan adalah jalan buntu, sehingga mereka tetap tidak bisa keluar. Namun di sana, Natasha melihat sedikit celah yang tertutup oleh beberapa potongan kayu. Mereka pun membukanya dan berhasil masuk ke dalam sana. Di dalam, mereka melihat hal yang sangat mengejutkan. Karena tempat itu ternyata adalah sarang dari makhluk aneh yang menyerang mereka berkali-kali. Tempat itu penuh dengan akar pepohonan dan juga berlumuran darah. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, terdapat dua pasang mata yang tentu dua pasang mata itu dimiliki oleh Tangles dan si penjaga. Ditambah lagi, di saat yang bersamaan, lampu dari kamera Steve kehabisan baterai, sehingga mereka harus mengisi baterai itu dalam kondisi kekurangan cahaya. Ketika lampu kamera berhasil menyala, Peter berusaha untuk mengarahkan kru yang lain. Namun secara tiba-tiba, mohon kalian persiapkan sedikit mental karena di sini kalian bakalan melihat jump scare. Makhluk itu secara tiba-tiba menyerang kamera Steve. Hal itu membuat mereka panik, dan Steve serta Peter menyuruh Natasha untuk lari dari tempat itu secepatnya. Di sana, Natasha pun diincar-incar oleh makhluk itu. Natasha yang panik pun tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ia hanya bisa berteriak dan pasrah untuk diambil dan dibawa ke danau. Untungnya, di saat yang bersamaan, Peter dan Steve terbangun dari pingsannya dan langsung mengetahui mereka harus mencari Natasha. Di sana, Peter dan Steve berusaha untuk mengeluarkan Natasha dari cengkeraman makhluk itu di danau. Namun sayangnya, Peter masih tertinggal dalam keadaan terluka parah. Steve dan Natasha yang tidak tega pun kembali mencari Peter dan membawanya keluar dari terowongan itu menuju peron kereta. Di rekaman CCTV, kita bisa melihat Natasha berusaha untuk menelpon layanan darurat dengan menggunakan ponsel yang ia pinjam dari orang-orang di sekitar.
Kejadian ini sangat mirip dengan rekaman suara pertama yang kita dengar di awal film. Namun sayangnya, panggilan itu berakhir karena sinyal yang terganggu. Mereka semua pun berakhir menyedihkan dengan kondisi Peter yang tewas mengenaskan, tanpa ada satu orang pun yang ingin membantunya. Dalam epilog, disebutkan bahwa petugas koroner menemukan bahwa Peter akhirnya meninggal karena pendarahan internal yang ekstensif. Natasha mengundurkan diri setelah syuting bawah tanah dan tidak lagi bekerja sebagai seorang jurnalis. Steven masih bekerja sebagai juru kamera berita. Dan keberadaan Tangles tetap tidak diketahui dan keluarganya masih mencari jawaban. Lalu investigasi polisi pun ditutup dikarenakan bukti yang kurang memadai. Dan film pun berakhir. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Sekian dulu dari gua, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan kalau ada dari kalian yang ingin merequest film-film horor yang sangat gore, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan juga notifikasinya. Karena dengan begitu, kalian gak bakalan kelewatan video yang bakal gua upload. Please stay tuned, don't forget to happy, see you on the next video. Terima kasih.